Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami tayangkan di RRI Manado lewat media sosial online YouTube ya. Senang sekali kami hadir untuk Anda di Sulut Bicara. Kita berbicara juga kali ini terkait dengan efisiensi dan kualitas pelayanan publik daerah ya. Dan ini juga sudah banyak yang memberi tanggapan tadi di opini publik maupun yang ada di Baober ya terkait dengan bagaimana kemudian pelayanan publik daerah, apakah efisiensi yang sekarang ini dan tahun depan juga ini sudah ada anggaran-anggaran yang sudah diplotkan. Ini efisiensi ada beberapa di antaranya pemangkasan anggaran terkait dengan program-program yang dijalankan pemerintah lewat pelayanan publik di sejumlah instansi maupun lembaga. Sebab itu kali ini kami membahasnya bersama dengan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara ya. Ada Pak Stanley yang sudah hadir bersama-sama dengan kami yang dimana kali ini kita akan membahas terkait dengan pelayanan publik seperti apa juga nih. Apakah efisiensi mempengaruhi sekali terkait dengan penilaian Ombudsman juga terkait dengan pelayanan publik dari instansi maupun lembaga pemerintah yang ada di Sulawesi Utara khususnya. Bung Stanley Kalengkian, SAMH. Ya, siap. Selamat pagi, Pak. Ya, beliau merupakan Kepala Kasisteman Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Utara. Pak Stanley, kita melihatkan Ombudsman ini sedikit ditakuti juga ya oleh masyarakat begitu ya. Khususnya untuk pelayanan publik yang ada di pemerintahan. Artinya bahwa penilaian-penilaian ini nanti akan mempengaruhi terkait dengan penganggaran. Sebelum efisiensi saja, penilaian dari Ombudsman ini mempengaruhi penganggaran yang ada di pelayanan publik yang ada di instansi maupun lembaga begitu. Kalau di Sulawesi Utara sebenarnya pelayanan publik yang melalui indikator begitu, presentasinya bagaimana? Apakah baik, tidak baik atau kurang baik begitu Pak, sebelum kita akan melangkah jauh ke efisiensinya. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi dulu sebelumnya kami dari Ombudsman. Terima kasih banyak sudah mendekat sedikit Pak, diberikan kesempatan Pak ya untuk sharing terkait bagaimana sebenarnya kualitas layanan publik di Sulawesi Utara. Dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian juga yang jadi pendengar setia ya RRI Pro 1 Pak ya. Iya, Pro 1. Yang setia ini mendengar RRI Pro 1. Betul. Bapak Ibu sekalian memang Pak Hendra, memang selama ini kami di Ombudsman sebelum juga ada efisiensi memang terutama untuk penilaian Pak ya. Penilaian dulu ada kami laksanakan survei kepatuhan standar layanan publik itu. Provinsi Sulawesi Utara memang 3 tahun berturut-turut Pak. Dia masuk secara nasional peringkat pertama Pak secara nasional layanan publik di Sulawesi Utara, nasional terutama di Sulawesi Utara juga provinsi masuk kategori yang pertama, juara pertama Pak secara nasional. Memang kalau untuk yang kabupaten kota memang ada kayak Kabupaten Bolmong itu peringkat juga di Sulawesi Utara. Jadi selama ini kualitas layanan publiknya sudah cukup membaik ini Pak, dari tahun ke tahun cukup membaik. Cuman untuk yang tahun 2025 ini ada efisiensi ya kebijakan negara. Efisiensi ini memang kalau kami melihat dengan adanya terbit Inpres ya, Instruksi Presiden itu nomor 1 2025, ya sangat berpotensi mengganggu kualitas layanan publik memang secara umum Pak. Secara umum karena memang di situ walaupun memang dalam klausul di situ disebut di Inpres itu masyarakat itu puas atau tidak dalam kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Di Ombudsman ditugaskan di prioritas nasional kedua dan ketujuh Pak dalam dalam RPJMN itu. Jadi memang tugas yang cukup berat karena memang layanan publik ini jantungnya pemerintahan Pak. Jadi karena konstitusi juga mengamanatkan itu layanan publik itu ada 2 aspek dari tujuan bernegara Pak. Jadi betul sekali. Jadi negara punya kewajiban untuk memberikan layanan publik yang terbaik. Nanti kita lebih elaborasi mungkin Pak ya di efisiensi ini dalam sisi selanjutnya. Penilaiannya, presentasi atau indikatornya seperti apa nih Pak terkait dengan pelayanan publik di Sulawesi Utara di tahun 2025, baik buruk? Kalau untuk kebetulan saya di bidang pemeriksaan Pak ya, di bidang pemeriksaan laporan, jadi banyak lebih ke merespon aduan masyarakat. Ada juga sayap lagi selain pemeriksaan itu ada pencegahan maladministrasi di kami Pak. Pencegahan maladministrasi itu tadi sementara running kami
Yang penilaian lagi opini ini kan jadi lagi teman-teman di lapangan lagi kumpul bahan ini untuk menilai di beberapa yang jadi kabupaten, kota dan provinsi yang jadi sampel penilaian. Itu nanti kami akan rilis nanti, akan terlihat bagaimana sebenarnya kualitas layanan publik tahun 2025 ini, Pak. Akan terlihat di situ. Kalau untuk kualitas layanan publik yang diadukan dari masyarakat, memang yang kami dapati ini ada beberapa temuan yang berdampak memang langsung, Pak, terkait penyediaan infrastruktur layanan publik itu yang karena efisiensi sangat terdampak di situ. Jadi ketersediaan anggaran itu sangat berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur layanan publik di daerah, Pak. Baik. Kalau kita melihat dari efisiensi ini sebenarnya dari segi positifnya juga ini akan menutupi bagaimana kemudian anggaran-anggaran yang sifatnya program tapi yang tidak penting-penting amat tiba-tiba mengeluarkan keuangan negara di situ, sehingga efisiensi ini lebih mengecilkan juga ya situasi keuangan negara supaya benar-benar bermanfaat sesungguhnya, dan kinerja juga dari setiap aparat ini semakin lebih meningkat begitu, karena harus disesuaikan dengan penganggaran yang sedikit tapi program harus tetap jalan walaupun berapa di antaranya harus dihapus program-program tersebut. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami begitu ya di line telepon yang kami siapkan di 082195835080 ya. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung di RRI Manado juga lewat YouTube kami bisa langsung memberikan tanggapan. Kalau saya kemarin dan juga hari ini mengikuti perkembangan informasi termasuk tadi pagi tanggapan-tanggapan opini dari masyarakat begitu. Kami sudah merampung semua apa yang dikatakan masyarakat. Banyak yang mengeluhkan terkait dengan pelayanan publik untuk kendaraan pajak bermotor begitu ya. Kalau Ombudsman sendiri melihat bagaimana untuk kondisi seperti ini, apalagi kan kalau kita melihat pajak ini memang bukan kewenangan Bapak, tapi setidaknya banyak pengeluhan-pengeluhan juga yang disampaikan oleh masyarakat. Bagus atau tidak nih Pak? Untuk tahun ini ya saya coba identifikasi kembali, seingat saya ada satu itu yang terkait pajak yang diadukan ke kami terkait pajak. Jadi memang ini terkait juga penyampaian informasi dari penyelenggara layanan publiknya ini yang jangan sampai nanti informasi. Memang di dalam Undang-Undang 25 itu terkait layanan publik, Pak, disebut pemberian informasi itu tidak boleh menyesatkan publik. Yang menjadi persoalan terkait pajak yang diadukan ke kami itu yang terkait penyebarluasan informasi yang menurut masyarakat yang waktu mengadu itu yang kurang tepat diinformasikan. Jadi semacam misinformasi membuat masyarakat merasa harusnya saya dibuat kasih keringanan pajak loh gitu. Akhirnya atau ada pengurangan pajak sampai dia mengajukan pembayaran pajak ternyata bukan begitu nilai yang diinformasikan. Nah itu yang kemarin ada masuk ke kami itu yang terkait. Jadi itu mispersepsi. Jadi jangan juga dari penyelenggara menganggap penyampaian informasi itu cukup sekedar menyampaikan informasi tanpa betul-betul informasi itu valid dulu baru dilepaskan ke masyarakat. Karena dampaknya juga ada kerugian bagi masyarakat yang menerima informasi yang kurang benar di tengah-tengah layanan publik itu. Karena layanan publik ini harus berkepastian di tengah masyarakat. Karena masyarakat juga sebenarnya disediakan oleh negara ya kanal-kanal tadi, bisa RRI lewat Ombudsman atau kanal-kanal pengaduan yang lain juga. Banyak, jadi sudah tersebar banyak, Pak. Baik. Kalau pelayanan publik ini sifatnya ketika mereka akan mendapatkan sebuah informasi atau menindaklanjuti terkait dengan kinerja aparat. Sebenarnya indikatornya seperti apa nih Pak? Apa melihat dari kurang maksimalnya program dan kinerja dari instansi tersebut, atau hanya sifatnya ya dengan laporan masyarakat berarti yang mengeluhkan langsung ditindaklanjuti, atau harus diseleksi lagi begitu? Kalau di Ombudsman Pak ya, kalau terkait ada pengaduan, kami biasanya lewat ada dua Pak tahapan verifikasi itu. Jadi verifikasi formil dulu, baru verifikasi material. Formil itu biasanya kami pastikan dulu orang yang mengadu itu dia korban dari layanan publik yang kurang berkualitas itu. Kalaupun dia mewakili dari jadi kuasa dari yang jadi korban, dia harus bawa surat kuasa. Jadi itu tanpa juga kuasa dari dia sebagai bukan advokat juga bisa menurut undang-undang. Jadi bisa, yang penting ada kuasa dari yang korban maladministrasi itu Pak. Jadi bisa, itu harus kami pastikan dulu Pak secara formil dia ada punya kaitan hubungan langsung dengan peristiwa yang terjadi. Gitu. Baru yang kedua itu material Pak.
Pak. Kami itu syarat material kami verifikasi itu memastikan itu wilayah kami, wilayah ombudsman. Jangan sampai itu umpamanya tindak pidana, itu kan ada lembaga lain ya, penegak APH lain yang tindak lanjuti tindak pidana umum khusus ada di kepolisian, kejaksaan yang ekonomi sama korupsi, atau KPK yang korupsi. Jadi ada lembaga lain yang tindak pidana, atau perdata Pak, ada di pengadilan bisa digugat juga. Jadi itu yang layanan publik pun bisa dilaporkan juga Pak, karena di undang-undangnya disebut itu bisa ditindaklanjuti lebih lanjut kalau ada perbuatan melawan hukum di situ bisa ditindaklanjuti lewat aspek pidana atau perdata Pak. Itu yang tadi dua aspek. Baru selanjutnya Pak, kalau indikator sebenarnya yang ombudsman lihat Pak ya dalam layanan publik ini ada 3 aspek sebenarnya Pak, yang aspek yang terkait kemampuan penyelenggara Pak. Kami harus memastikan dulu penyelenggara itu mampu menyelenggarakan layanan publik dari aspek sarana prasarana tadi nanti berkaitan dengan efisiensi Pak ya. Ada sarana prasarana, ada kemampuan SDM-nya ini dari kuantitas maupun kualitas itu bisa dilihat dari ketersediaan anggaran tadi Pak. Itu dulu bisa dilihat. Baru kedua kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat ini juga harus kami pastikan dia kebutuhannya apa sebenarnya dengan layanan publik yang dia butuhkan itu. Baru kondisi lingkungan. Jadi 3 aspek ini sebenarnya bisa dipertemukan Pak, bisa dibicarakan lebih lanjut lewat forum konsultasi publik yang biasa di pemerintah lakukan itu di unit-unit layanan publik itu lakukan, karena itu forum untuk mempertemukan tadi Pak, kepentingan para pihak, kepentingan masyarakat sama kepentingan penyelenggara layanan publik itu sendiri. Jadi kalau umpamanya ini kami keterbatasan anggaran loh. Berarti kalau misalnya ada kegiatan FGD begitu itu salah satu menjadi indikator karena ada pengeluhan begitu ya Pak? Ya, jadi biasanya itu kan layanan publik itu ada layanan publik di hulu, ada di hilir Pak ya. Layanan publik di hulu itu layanan publik yang pada saat penyusunan kebijakan tadi itu forum-forum FKP itu forum-forum bagus Pak. Forum-forum strategis untuk mempertemukan kepentingan tadi. Masyarakat butuhnya apa sih? Pemerintah mampunya bagaimana sih? Nah, itu dibicarakan di forum itu Pak, supaya nanti kalau gini anggarannya cuma gini loh, kita nggak bisa buat umpamanya jangan sampai pegawai overload juga bekerja ya. Kami tetapkan 1 hari tapi ternyata penyelenggaranya tidak mampu 1 hari ini. Bisa 2 hari karena keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya yang ada, sarana prasarana tidak cukup. Masyarakat bagaimana? Oh bisa memahami ternyata karena ini. Itu forum itu Pak, langkah strategis. Dan ombudsman lihatnya kalau sudah produk sudah terbit, ada standar layanan publik yang keluar Pak. Standar layanan publik itu yang jadi tolak ukur kualitas layanan publik ini berjalan atau tidak. Ya itu bisa diadukan oleh masyarakat. Ini sudah di luar tidak sesuai standar layanan publik yang tersedia, jadi masyarakat bisa mengadu. Kalau misalnya mereka beralasan bahwa petugas-petugas ini kan dilihat dari sumber daya manusianya atau SDM gitu ya. Mereka mengatakan ini kan kita efisiensi Pak. Apakah itu menjadi salah satu yang sifatnya bisa dibenarkan? Ya. Sebenarnya Pak kalau kita lihat di Inpres ya Pak, di Inpres 1 2025 itu efisiensi atau apalagi ada surat edaran Mendagri Pak ya. Di situ disebut efisiensi itu malah efisiensi itu dialihkan ke layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Nah, tapi memang dalam beberapa prakteknya memang karena memang keterbatasan sekali Pak ya, keterbatasan sekali kami ada beberapa pengaduan yang memang infrastruktur tidak bisa dijalankan lebih lanjut, proyek lebih lanjut dijalankan, umpamanya perbaikan jalan karena itu keterbatasan anggaran. Karena kami juga sadari juga, ombudsman sadari juga Pak, ini karena kebijakan negara ya, bukan karena kemauan dari juga para pelaksana penyelenggara layanan untuk tidak menyediakan anggaran itu, tapi memang karena efisiensi tadi. Kedua, itu tadi Pak, fokus dari penyelenggara itu, fokus dari unit-unit layanan, fokus dari OPD itu kalau di tingkat daerah Pak ya, atau kementerian lembaga itu sebenarnya diarahkan untuk harusnya fokus ke layanan publiknya Pak. Anggaran yang diefisiensi, bukan difokuskan ke lain, karena memang ada yang harus efisien, rupa FGD dihilangkan 50% saja, Perdin itu harus perjalanan dinas cuma 50% diefisiensi. Itu yang harus difokuskan sebenarnya kemana anggaran yang efisien itu. Jadi layanan publik ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah ketika efisiensi kalau melihat, tapi program-program yang ada dalam satu instansi tersebut berarti yang harus fokusnya kemana ya, orientasinya kemana. Betul sekali. Jadi untuk Anda pendengar bisa paham ya terkait dengan efisiensi dan kualitas pelayanan publik daerah. Bagaimana pelayanan publik itu ketika masuk dalam suasana efisiensi sekarang yang lebih sebenarnya dioptimalkan begitu, dan bagaimana juga pada efisiensi yang sebenarnya
diarahkan ke program yang lain, tetapi mungkin ada pemangkasan di dalamnya. Baik, untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon kami sudah buka, dan juga tanggapan Anda di YouTube kami maupun chattingan Anda di WhatsApp kami. Kami akan break dulu sejenak ya. Nanti setelah kami akan kembali, kami sudah buka line telepon dan nomornya bisa Anda dengarkan, ikuti 082195835080. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro2. Tapi, Devi, enak banget jangan. Aku di Pro2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Anda masih mengikuti Sulut Bicara. Saatnya Anda berbicara untuk topik yang kami bahas terkait dengan efisiensi dan kualitas pelayanan publik daerah. Namanya pelayanan publik ya. Kalau saya juga pergi ke satu instansi ya, kalau memang kurang apa, saya komunikasikan sedikit dengan ombudsman begitu. Baik, line telepon sudah kami buka di 082195835080. Selamat pagi RRI. Halo. Halo, Pagi, selamat pagi. Bicara. Ya, Sulut Bicara Dengan selamat pagi. Cliff, Minahasa Selatan, Pak. Oke, Pak Cliff Motoling, silakan di Selamat pagi Motoling. untuk perwakilan dari Ombudsman ya, Provinsi. Iya. Selamat pagi Pak Cliff. Iya, betul sekali. Saya sisi saya sebagai masyarakat. Saya sangat setuju kalau ada efisiensi anggaran karena sudah ada keborosan, kebocoran, kecurangan di sana sini kan. Karena mungkin anggaran terlalu besar, maka mungkin yang kepala-kepala daerah, mungkin bawahan-bawahannya itu terlalu boros. Ya, karena banyak kan. Kita sana ke sini sampai otak-atik lagi kan. Jadi begini, tolong ya, saya sebagai perwakilan masyarakat di Minahasa Selatan, karena pelayan publik mungkin bukan tidak jalan tapi lambat. Jadi mohon ya, karena kami sebagai masyarakat itu selalu melaporkan ke ombudsman tentang tolong dong, pemerintah yang ada di kabupaten kami itu tidak jalan. Karena apa? Kepala-kepala desa saja 80 sekian, belum definitif, Pak. Jadi bagaimana mau jalan ini pelayanan publik di masyarakat kan? Kebersihan di lingkungan saja itu rendah akan amburadul. Masyarakat di sana sudah tidak tahu menahu bagaimana. Jadi tolong jangan lagi keluar WTP lagi di Minahasa Selatan. Wajar tanpa pengecualian. Kan pelayanan publik kan? Jadi saya perwakilan masyarakat jangan cuma sebagai sifat administrasi, tapi tolong langsung ngecek.
Bila perlu ke setiap kecamatan ada perwakilan. Bagaimana pelayanan publik di masyarakat? Ini pemerintahan saya bawa Minahasa Selatan ya. Tapi jangan karena ada efisiensi anggaran, terus pelayanan publik lagi menurun. Seharusnya itu tetap pertahankan, karena gaji Anda ASN kan tidak dipangkas kan. Mungkin 50% umpamanya membuat jalan. Mungkin target 1-2 tahun. Berarti 50% itu dikurangi. Jadi mungkin lambat sih seperti itu. Tapi pelayanan publik itu harus diutamakan. Jangan dirembilakang. Orang Manado bilakang. Mau cuma 1-2 jam, 2-3 minggu. Akhirnya pungli lagi di situ. Membuat KTP, administrasi lain. Jadi dari kami sebagai masyarakat harus jeli lagi ya Pak. Sebagai ombudsman. Jangan karena kong kalingkong, orang Kabupaten ini dapat lagi WTP. Harus dibawalah begitu. Baik. Karena penilaian itu jangan bersifat hanya administrasi dong. Harus tanya kepada warga masyarakat. Pelayanannya itu seperti apa? Jalan nggak? Tak atau lambat? Mungkin itu saja ya dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi dan salam sukses. Pak Cliff yang ada di Motoling ya. Pelayanan publik yang lambat di Minsel, jangan ada pemangkasan anggaran dikarenakan efisiensi ya. Baik, di belakangnya Pak Cliff, silakan yang mau bergabung lagi untuk line telepon di 082195835080. Sudah ada yang bergabung? Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Sulut bicara Herasa. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana Pak? Pak Buts ini Oh, Pak Buts. Oke, Pak Buts, silakan dari Minut. Ya, untuk narasumber selamat pagi, tetap semangat juga. Selamat pagi Pak. Pertama kami menanggapi dulu ya, peringkat yang diraih oleh Sulawesi Utara keseluruhan di tahun berapa ya? Penilaian tahun 2025 untuk 2024 kami mendapat data peringkat pertama terbaik ya se-Indonesia dengan skor 98. Kami kira ini baik secara penilaian ya, secara apresiasi oleh Ombudsman RI untuk penyelenggaraan pelayanan di Sulawesi Utara. Tetapi kami mendapati di lapangan ada di tempat-tempat tertentu sepertinya sudah ada perencanaan sengaja untuk pembiaran pengurusan administrasi sehingga ada calok di situ tetapi seakan-akan tutup mata. Contoh, pengurusan KTP di catatan sipil di Disduk Capil. Di sana memang dikatakan tidak berbayar. Tetapi ada skema yang mengatur begitu rumit sehingga masyarakat yang dari pulau, misalnya dari Talise, mereka tidak ingin berlama-lama ada jalur di situ. Orang yang sekarang datang langsung direkam. Itu contoh satu. Berikut untuk pelayanan kepolisian, STNK, perpajakan, pajak, dan lain-lain di Samsat. Di situ secara teknis sudah dibilang tidak ada pembayaran lebih dari strok yang dikeluarkan, tetapi kenyataan masih ada. Kami yakin percaya itu orang-orang dalam, tidak mungkin dia tidak dikenal kalau dia bisa leluasa masuk untuk bisa memberikan akses. Kami kira hal-hal seperti ini berbanding terbalik dengan penilaian skor yang didapat yang diberikan oleh Ombudsman RI. Kami kira ini penglihatan kasat mata dari masyarakat yang mungkin secara umum sudah baik, tetapi langkah baiknya Ombudsman Sulawesi Utara masuk sampai ke situ, artinya sama dengan Pak Presiden tadi, door to door ke masyarakat, bagaimana cara kalau toh menyamar sebagai masyarakat yang mengurus surat, agar supaya ketahuan di mana titik lemahnya. Kami kira secara umum sudah baik, dipertahankan maupun ditingkatkan, tetapi hal yang saya sampaikan tadi, kalau perlu, itu juga harus di-respect. Di pertanahan juga, di situ secara umum sudah bagus pelayanan persyaratan dan tempo waktu yang ditempuh untuk keluar surat sertifikat. Tetapi jauh pandang daripada itu.
Baik. Saya kira ini perlu masuk lagi oleh Ombudsman di Sulawesi Utara. Hal-hal ini perlu diangkat agar Lewat material dan formil tadi ya sudah disampaikan. Dan di belakangnya Pak Boots, satu penelpon lagi. Sebelum kami akan membaca juga chat dan komentar Anda di YouTube kami RRI Manado. Selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi. Belum ada ya. Kami langkahin dulu dan di sini ada tadi yang masuk di WA atau di YouTube bisa lebih oke. Seperti apa Ombudsman melakukan progres setelah menerima pengaduan atau pelaporan khususnya untuk instansi-instansi pemerintahan dari Lisa yang ada di kampus. Baik, kami tampung ya pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Pak Stanley. Pak Stanley, ini Pak Cliff Motoling, ada pelayanan publik yang lambat di Minsel, jangan ada pemangkasan anggaran dikarenakan efisiensi. Dan kalau boleh tahu juga tadi Pak Cliff menyindir terkait dengan apakah pelayanan publik ini sifatnya hanya menunggu laporan dari masyarakat yang melaporkan ke Ombudsman atau instansi lainnya yang melaporkan ke Ombudsman, atau Ombudsman sendiri yang bisa langsung bertanya kepada masyarakat yang ada ketika pelayanan publik itu sementara dilaksanakan. Termasuk yang tadi lebih sensitifnya ini biasanya ke Dukcapil ya, terkait dengan pelayanan kartu keluarga, KTP dan administrasi kependudukan lainnya. Pernah tidak ditanyakan petugas-petugas Ombudsman bagaimana Bu pelayanannya, bagaimana bikin survei begitu? Baik, makasih Pak dari Pak Cliff tadi ya, Pak Cliff di Minahasa Selatan. Terima kasih Pak apa yang disampaikan tadi. Jadi kalau di Ombudsman itu pertama tadi saya mau responi dulu yang terkait penilaian ya, terkait WTP itu bukan di Ombudsman, karena itu di BPK mungkin ya. Terkait penilaian karena WTP itu wajar tanpa pengecualian itu yang produk itu diterbitkan oleh BPK Badan Pemeriksa Keuangan bukan Ombudsman. Baru selanjutnya terkait bagaimana Ombudsman dalam merespon umpamanya. Jadi Ombudsman itu ada dua sayap dalam melakukan respon terkait maladministrasi itu. Sebenarnya Ombudsman yang pertama itu terkait yang aktif, yang pasif dulu Pak. Yang pasif itu menerima laporan masyarakat. Jadi Ombudsman itu terima aduan, laporan karena ada pelaporan, ada pengaduan. Baru yang kedua, kegiatan pencegahan maladministrasi itu tanpa ada laporan, tanpa ada pengaduan, Ombudsman juga bisa melakukan pencegahan maladministrasi. Jadi Ombudsman itu bisa mendeteksi, jadi biasanya kalau ada informasi dari manapun dia dideteksi oleh Ombudsman, petugas Ombudsman, atau karena ada kayak gini ada inputan dari masyarakat. Oh iya, kami coba verifikasi dulu, kumpul bahan, kumpul data, kami pastikan betul ada potensi maladministrasi namanya biasa. Jadi belum kejadian ataupun jangan sampai terjadi kembali. Jadi biasanya gitu Ombudsman tanpa ada laporan bisa masuk ke situ. Tapi pernah ya Pak? Jadi ada beberapa, ya. Jadi ini ada juga satu yang namanya investigasi atas prakarsa sendiri, Pak. Jadi itu tanpa ada laporan, tanpa pengaduan, Ombudsman bisa masuk juga. Jadi ada dua sayap tadi itu yang bisa Ombudsman gunakan. Jadi kalau meresponi tadi yang dibilang lambat ya, capil atau ada calo. Sebenarnya kalau di maladministrasi, dugaan maladministrasinya penundaan berlarut itu biasa lama, harusnya cuma 1 hari selesai menurut Perpres, tapi bisa 2, 3, 4 hari bisa terbit, atau malah dibarengi dengan maladministrasi yang lain, ada permintaan uang, ada harusnya gratis tapi berbayar ini, atau prosedurnya yang menyimpang, dia pakai pintu belakang ini karena mungkin ada kedekatan atau hubungan keluarga atau wilayah yang sama dalam satu daerah, jalur-jalur gitu itu. Jadi maladministrasi dalam satu peristiwa bisa banyak Pak, bisa banyak terjadi. Cuman memang dalam pemeriksaan itu harus pembuktian. Harus pembuktian. Peristiwa itu bukan cuma sekedar kita kita tangkap dengar dari masyarakat, juga kami harus juga dengar dari yang di keberatan yang ke penyelenggaranya. Kami harus tanya juga ke penyelenggaranya, pastikan hak mereka juga untuk bisa memberikan klarifikasi atau hak jawab itu diberikan juga supaya lebih berkeadilan. Baru terkait tadi yang meresponi tadi yang bisa enggak Ombudsman bertanya di masyarakat? Ya, Ombudsman bisa bertanya ke masyarakat karena yang tadi disebutkan di awal tadi Pak, ada salah satu yang dulu tahun dalam RPJMN 2020-2024 ya, rencana jangka panjang, nama kegiatan survei, ada survei kepatuhan standar layanan publik. Salah satu yang kita tanyakan ke masyarakat, bagaimana sih sebenarnya respon masyarakat atau persepsi masyarakat
terkait kualitas layanan umpamanya di OPD organisasi perangkat daerah Capil umpamanya. Kami tanyakan pengalaman mereka masyarakat itu. Gimana sih pengalaman waktu bersentuhan urus KTP di sana? Oh, masyarakat kasih inputan ke kami ini kami rekam itu jadi bahan penilaian gitu. Jadi bukan tidak bisa Pak. Apalagi untuk yang tahun 2025 ini sudah jadi opini Pak. Karena sudah jadi opini, salah satu inputan yang dari masyarakat kami, salah satu inputan penilaian itu dari masyarakat. Jadi kami juga tanya ke masyarakat. Ini sementara teman-teman lagi running di jalan di lapangan ini lagi salah satu yang diambil itu dari masyarakat. Jadi bertanya ke masyarakat di unit-unit layanan itu yang kami nilai ini kayak di pendidikan, baru di kesehatan, rumah-rumah sakit RSUD yang kami jadi sasaran penilaian. Jadi kami tanya ke masyarakatnya, gimana sih pelayanan waktu urus produk layanan ini, jadi masyarakat kasih inputan Pak, bukan kami tidak bisa, ke masyarakat bisa Pak. Apalagi dalam proses pemeriksaan masyarakat bisa menjadi saksi juga untuk memberikan keterangan ke kami. Sebenarnya bagaimana sih peristiwa ini? Itu bisa Pak kami lakukan. Gitu. Kalau tadi juga ada Pak Cliff, ini saya sedikit suka sih dengan apa yang menjadi tanggapannya, yaitu ada sekarang kan PLT kepala desa, kepala kecamatan, itu membuat pelayanan publik optimal tidak Pak? Soalnya kan memberi satu keputusan atau kebijakan itu kan sifatnya kadang-kali kalau PLT PJS ini kan tidak mutlak begitu ya? Ya, memang sebaik mungkin semua pejabat publik yang ada di sebuah instansi pemerintah itu memang definitif Pak ya, agar kewenangannya memang benar-benar penuh, sempurna dan bisa mengambil keputusan yang menjadi kewenangannya. Itu memang sebaiknya begitu. Cuman memang dalam praktek-praktek penyelenggaraan layanan publik itu yang kami juga dari Ombudsman biasa memastikan dulu ada hambatan hukum enggak dalam proses itu, ada hambatan pemerintahan enggak, ada hambatan sosial budaya enggak di tengah masyarakat, kenapa ini belum definitifkan, atau anggaran juga atau bagaimana, itu kami juga belum bisa harus pastikan dulu semua aspek, apalagi di Minahasa Selatan ya banyak disebut tadi banyak PLT. Jangan sampai memang betul Pak, itu harus dipastikan betul, jangan sampai PLT itu ternyata menghambat dalam pengambilan keputusan tertentu. Memang tahun-tahun, saya lupa tahun-tahun berapa itu, ada berapa desa itu yang melaporkan yang terkait, malah ada yang pemberhentian perangkat desa oleh pejabat-pejabat yang belum saya lupa, belum definitif, ada itu yang kami tangani waktu itu. Cuman ternyata karena Ombudsman dalam posisi tertentu di undang-undang disebut dilarang Pak, kalau sudah masuk pengadilan, Ombudsman dilarang melanjutkan pemeriksaan, jadi kami hentikan pemeriksaan karena ada juga ternyata sudah menggugat ke pengadilan, pengadilan TUN, karena itu amanat undang-undang, Ombudsman tidak boleh melanggar undang-undang. Tapi memang sebaik mungkin setiap pejabat publik itu supaya sempurna pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pak ya, definitif lebih baik. Supaya tadi disebutkan jangan sampai ada hambatan waktu mengambil keputusan strategis di wilayah kerjanya itu Pak. Baik. Tadi ada dari Pak Boots ya, ini juga saya suka dengan apa yang dikatakan terjadi pembiaran pengurusan administrasi, karena tadi ada jalur-jalur tertentu. Bagaimana kemudian pelayanan jalur-jalur tertentu ini lebih dipercepat, dan akhirnya yang lain yang lagi ngantri atau yang sifatnya sesuai prosedur akhirnya harus menunggu lama begitu. Bagaimana optimalisasinya Pak? Memang itu Pak tadi benar Pak, ini juga menjadi kritik bagi Ombudsman Pak ya, kritik bagi Ombudsman dalam proses pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Kami sadari betul layanan publik ini ruang lingkupnya luas, ada 3 tadi, barang jasa administrasi, apalagi ruang lingkup rentang kendali layanan publik ini orang dari lahir sampai lahir sampai dia meninggal ya, itu proses layanan publik. Ini di Capil ini kan dia urus dari orang lahir sampai dia meninggal, ini produk administrasi ada di sana. Memang Capil ini bukan layanan dasar ya, bukan layanan dasar, tapi Capil ini adalah dasar dari semua pelayanan. Kalau mau urus apa-apa KTP dulu. Mau urus apa-apa harus kartu keluarga dulu. Nah, itu. Jadi semua dasar dari semua pelayanan ada dari situ administrasinya. Jadi memang benar Pak, kalau ditemukan, kami juga dari Ombudsman butuh bantuan, memang masukan masyarakat. Kami salah satu program memang juga ada namanya itu kelompok-kelompok masyarakat kami yang
ada di tengah-tengah masyarakat sebenarnya memberikan inputan. Intel ya, intelnya ombudsman langsung ke masyarakat. Artinya kami ada, itu tadi jejaring-jejaring. Memang salah satu tugas ombudsman di undang-undang disebut membangun jaringan kerja, membangun jaringan kerja atau koordinasi dan kerjasama dengan kementerian, lembaga atau Pemda atau pihak-pihak tertentu yang supaya kami sadari kami terbatas juga dari sisi sumber daya. Jadi kami butuh juga dari masyarakat yang bisa membantu kami menginput. Kayak gini dari Pak Bus, terima kasih Pak ada masukan di Dukcapil mana ya yang perlu diinformasikan. Masih ada calo ini. Di Kepolisian Samsat ini ada jalur-jalur tertentu ini yang mempercepat. Itu tadi saya bilang Pak, jangan sampai ada pihak lain yang masuk di luar tapi karena ada saudaranya, ada apa, jadi bisa lebih dahuluan. Diutamakan. Memang ya? di maladministrasi salah satu bentuknya itu ada konflik kepentingan Pak, salah satu. Ada diskriminasi layanan publik juga itu, karena ada hubungan keluarga atau apa, dia didahulukan. Jadi itu Pak, kami juga sadari betul keterbatasan itu dan kami juga butuh bantuan dari peran serta masyarakat untuk memberikan inputan masukan itu tadi Pak. Baik. Terima kasih Pak Bus. Tadi ada berapa instansi yang dikatakan ya. Ada juga Bu Lisa yang tanya progres pengaduannya ditindaklanjutinya seperti apa ya. Terus tadi ada yang bilang tiga instansi yang sifatnya pelayanan publiknya seperti apa, yang sifatnya tadi menunggu jalur-jalur khusus yang lebih diuntungkan. Kepolisian, ada Dukcapil dan juga singgung tadi pertanahan ya. Yang mana Pak yang paling bagus di antara ketiga ini pada penilaiannya? Kalau paling bagus Pak ya, kami biasanya ukuran bilang bagus untuknya ya. Selama ini indikatornya paling terbaik dari pelayanan publik di antara tiga instansi ini yang mana yang lebih itu? Ini tadi Pak, kalau saya bilang yang paling bagus juga agak rumit. Cuma biasanya kami ukur ada laporan-laporan tahunan kami atau triwulan kami, biasanya kami lihat di situ paling banyak dilaporkan siapa sih sebenarnya, yang paling berkurang siapa sih, kita lihat grafik dari tahun ke tahun ini sebenarnya menurun tidak? Potensi kayak contoh Pak, ini ada dulu paling banyak itu dilaporkan terkait di layanan publik di tingkat sekolah, di pendidikan dulu banyak pungli Pak ya. Akhirnya kami lihat dari tahun ke tahun kenapa ini laporan ditangani pengembalian uang dikembalikan, tapi tidak bisa selesai. Kami cari akarnya Pak, akar permasalahan sebenarnya di mana? Akhirnya kami waktu itu buat yang tadi deteksi tahap yang kami lakukan di pencegahan, kami lakukan deteksi maladministrasi. Akhirnya kami salah satu produk saran kami serahkan sama Pak Gubernur waktu itu yang lama. Akhirnya diterbitkan peraturan Gubernur waktu itu terkait bagaimana peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Nah itu, contohnya itu Pak. Jadi kalau saya mau bilang mana paling bagus, kadang-kadang kami bilang hari besoknya masyarakat lapor kan, karena layanan publik itu kan dinamis Pak. Baik. Gitu. Oke. Sudah ada penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Tabea, dengan Pak siapa dari mana Pak? Dengan Heri. Oh Pak Heri, oke silakan Pak Heri. Selamat pagi Bapak narasumber. Pagi Pak Heri. Ya dari Ombudsman ya. Iya. Saya berikan apresiasi buat Ombudsman. Karena banyak saya mengalami. Apresiasi juga buat Ombudsman yang mendapatkan ranking 1 sejak dari tahun berapa itu yang saya tahu ya. Apresiasi juga buat Pak Presiden yang sudah membentuk pansel pemilihan Ombudsman. Iya kan Pak? Betul Pak. Jadi pertanggungjawaban langsung ke Presiden. Jadi tentunya di sini kita sebagai masyarakat sangat mengharapkan, walaupun sudah ada paparan-paparan tadi sudah ada intelijen di tengah masyarakat, sebagai Ombudsman proaktif. Jadi harus lebih optimal untuk memonitor semua agar supaya apa yang menjadi kesulitan di masyarakat menyangkut dengan pelayanan publik bisa tercover. Pak Heri, mungkin saya lebih mengarahkan terkait dengan di sini kan kita berbicara tentang pelayanan publik ya. Iya. Efisiensinya Anda melihat seperti apa juga yang ingin bertanya terkait dengan efisiensi, apakah mempengaruhi terkait dengan pelayanan publik ini? Silakan Pak. Ya halo. Iya silakan Pak. Iya, efisiensi seperti yang sudah dipaparkan tadi kan, di efisiensi untuk di bidang-bidang yang lain, terus anggaran yang di efisiensi itu ditempatkan untuk pelayanan publik. Tadi begitu kan keterangan dari Ombudsman. Jadi tentunya pelayanan publik lebih meningkat, bukannya di efisiensi. Jadi saya contoh Pak begini,
yang sebenarnya harus diturun intelnya. Sekarang itu ada penerima bantuan 34-35 juta penerima. Yang biasa kita dengar cuma 17-18 juta. Sekarang itu menjadi 34. Nah sekarang banyak persoalan-persoalan, misalnya masyarakat yang mungkin harus mendapatkan tidak dimasukkan atau tidak ada pemberitahuan. Misalnya dari kepala lingkungan atau ketua lingkungan. Nah ini yang perlu harus dimonitor. Banyak keluhan di sana kan. Banyak bilang tidak tepat sasaran. Akibat karena pelayanan publik yang ada di lingkungan. Ini harus proaktif saya kira untuk turun. Agar supaya bisa banyak data-data yang didapatkan Ombudsman. Untuk lebih efektif lagi Ombudsman yang ada di Sulawesi Utara. Sekali lagi terima kasih buat Ombudsman so hadir juga di RRI. Dan tolong juga Ombudsman harus menyampaikan kepada masyarakat nomor telepon untuk bisa menghubungi Ombudsman. Baik. Supaya masyarakat tahu. Banyak masyarakat yang belum paham Ombudsman seperti apa, pelayanannya seperti apa. Padahal boleh dihubungi melalui telepon kan, jadi tolong disampaikan. Baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Heri di Terima kasih, Pak Heri. Tateli ya. Ini kepala lingkungan juga diseroti, ini terkait dengan pelayanan publik yang kadang-kali kita lupa sepele. Ini kecil-kecil tapi urusannya kecil di bidang kelurahan tapi sebenarnya berdampak besar juga ternyata. Di belakangnya Pak Heri silakan yang mau bergabung lagi di line telepon 082195835080 silakan ya. Ataupun Anda yang mau bertanya di YouTube kami RRI Manado silakan juga. Kami sudah buka untuk interaktifnya. Nanti kami akan bacakan setiap Anda yang mau bergabung. Nomor telepon Ombudsman yang bisa dihubungi oleh pendengar itu yang menjadi salah satu juga yang dimintakan oleh Pak Heri ya, yang ada di Tateli. Baik, di YouTube kami melihat juga untuk perkembangan bagaimanakah apa masyarakat juga banyak bertanya di situ ya. Bisa dibantu operator? Oke, belum ada di sini. Saya ke Pak Stanley lagi ya. Satu penelpon tadi Pak Heri. Pak Heri ini kritis dalam menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelayanan publik. Kepala-kepala lingkungan atau di ya sifatnya di daerah kita sendiri, di kat rumah sendiri itu ternyata pelayanan publik juga itu tetap jalan ya yang seharusnya. Bagaimana tuh Pak? Ya. Kepala lingkungan apakah pernah dilaporkan juga ke Ombudsman? Ya. Baik, terima kasih Pak Heri, terima kasih Pak ya dukungannya kepada Ombudsman, kepada pemerintah terkait pemberian layanan publik Pak ya. Tadi juga sebelum ke situ Pak ya, karena ini menyangkut juga tadi disebut banyak pemberian bantuan ya yang kurang mungkin tepat sasaran. Apalagi ini karena ada perubahan ya, ini kami informasi memang ada perubahan yang dulu DTKS ya, dulunya DTKS. Data DTKS sekarang jadi DTSN, apalagi ada perubahan desile ini ya. Jadi ada kebijakan pemerintah baru yang desile ini yang 1 sampai 5, 6 sampai 10 ini yang berhak menerima 1 sampai 5 saja. Ini nanti bisa saja nanti waktu penetapan yang dulu menerima bisa hilang ini sebagai penerima ini bisa berpotensi ke depan ini jadi persoalan lagi yang di tengah-tengah masyarakat karena memang ada beberapa tempat yang kami kunjungi dinas sosial itu terinformasi ke kami ini terkait masyarakat yang ternyata sudah tidak masuk lagi dalam kategori penerima bantuan ya. Sosial karena tadi ada penetapan desile tadi yang dari 1 sampai 5, 6 sampai 10. Jadi ada kategori lagi ini yang jadi bisa disortir kembali ini siapa-siapa yang bisa menerima, siapa-siapa yang tidak lagi menerima. Mungkin kan ada perubahan ekonomi ya. Di tengah keluarga sudah ada perubahan ekonomi, sudah yang lain sudah kerja atau apa. Jadi bisa dikeluarkan. Nah itu bisa jadi berpotensi nanti ke depan masyarakat juga mau bertanya ini. Nah itu butuh penjelasan dari pemerintah sebenarnya bagaimana sih sebenarnya DTSN itu, bagaimana sebenarnya desile tadi, bagaimana sebenarnya karena ini ujung tombak layanan publik bansos ini sebenarnya ada di desa-desa ya, di di kepala-kepala lingkungan yang bisa sebenarnya dimintakan bantuan untuk umpamanya pendataan warganya ini yang bisa menerima atau tidak. Nah, jadi memang kami di Ombudsman juga perlu juga informasi itu terkait sebenarnya di wilayah-wilayah mana yang kalau umpamanya desa apa yang tidak tepat sasaran waktu pendataan itu juga perlu kami dapatkan supaya kami juga tidak asumsi Pak ya, tidak jadi asumsi
kepala desa ini atau perangkat desa mana atau kepala lingkungan mana ini yang sebenarnya dia lebih mengutamakan tadi ada sanak saudaranya, ada kerabatnya, ada mungkin kedekatan secara emosional sampai warga yang sebenarnya harus menerima tidak menerima bantuan. Jadi itu. Baik. Sudah ada yang bergabung di YouTube ya. Frankfurt. Maaf, boleh jujur kerja-kerja ombudsman nyata tidak dirasakan rakyat. Banyak diam dan pembiaran masalah-masalah di rakyat. Oke. Langsung dijawab, Pak. Terima kasih. Waktu juga kita sudah berada hampir di bagian terakhir. Terima kasih Pak Frank. Ini terima kasih Pak kritiknya ini bagi ombudsman. Ombudsman itu memang harus dikritik, banyak dikritik, banyak diinformasikan, banyak diberikan masukan agar memang selama ini ombudsman juga kerja-kerja di tengah-tengah masyarakat juga banyak yang sifatnya karena salah satu asas di ombudsman itu asas kerahasiaan. Jadi banyak memang yang kami harus tidak publikasikan apa yang kami kerjakan karena juga menyangkut harkat dan martabat orang lain yang dalam proses pemeriksaan itu kadang-kadang atau kegiatan pencegahan itu banyak yang tidak tahu karena tadi ada salah satu asas yang kami pegang betul di undang-undang disebut salah satu kerahasiaan. Karena tadi itu jangan sampai ada harkat martabat seseorang yang harus dilindungi juga ya karena undang-undang juga mengamanatkan itu. Kedua, juga jangan sampai nanti ternyata kami sudah publis ternyata tidak seperti yang diharapkan sesuai yang yang dilaporkan atau jangan sampai juga itu terjadi karena kami juga ombudsman juga harus memastikan hak masyarakat itu bisa terpenuhi dan kewibawaan pemerintah juga tetap terjaga. Jadi kami katalisator kepentingan para pihak itu. Baru selanjutnya Pak, dalam keadaan tertentu juga kami perlu informasikan edukasi ke masyarakat. Dalam keadaan tertentu juga temuan ombudsman itu bisa dipublikasikan selama untuk kepentingan masyarakat itu, kepentingan yang lebih besar. Dinilai dari pelaporannya kalau ini untuk berdampak luas, masif gitu. itu harus undang-undang juga bisa ke halayak begitu ya. Bisa juga menyampaikan itu Pak. Oke. Tadi ada pengaduan progresnya seperti apa? Tadi dikatakan rahasia begitu. Tapi kalau untuk pengaduannya sudah disampaikan, orang yang menyampaikan kan dirahasiakan begitu. Terus hasil dari pelaporannya dia itu ditindaklanjuti, dia mendapatkan hasilnya juga atau bagaimana Pak? Ya. Jadi terima kasih Pak, ini bagus salah satu edukasi bagaimana sebenarnya ombudsman bekerja ya Pak. Kalau dalam konteks pemeriksaan tadi yang ada tahap awal itu menerima kami formil material dulu Pak ya. Kalau itu ternyata memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti laporannya masuk ke tahap pemeriksaan Pak. Tahap pemeriksaan itu kami bisa memanggil orang, kami bisa kalau dia tidak datang kita panggil paksa, upaya paksa. Kalau kita juga bisa pemeriksaan di lapangan, kami juga bisa, jadi mediasi juga bisa dilakukan. Hasilnya kalau di tingkat pemeriksaan itu hasilnya LHP namanya Pak. Laporan hasil pemeriksaan biasanya kami sampaikan juga kepada pelapor. Kalau dia ditemukan mal kami sampaikan ke instansi untuk yang bahan korektif itu dikasih sama instansi terlapornya dan atasan terlapornya untuk diperbaiki. Atau kalau di dalam tindakan korektif itu diperlukan oleh atasannya pemberian sanksi, ada semua di tindakan korektif itu Pak kami. Tapi pelapor juga kami yang kemarin melaporkan tidak mendapatkan itu ya Pak. Kalau pelapor biasanya akan kami sampaikan lewat surat itu Pak, kami sampaikan. Baru kalau tidak ditindaklanjuti ini pertanyaan Pak, tidak ditindaklanjuti tindakan korektifnya itu kami naik lagi ke Jakarta karena rekomendasi itu produknya cuma ketua ombudsman yang terbitkan Pak. Jadi rekomendasi itu final dan binding. Jadi dia mengikat. Jadi karena undang-undang bilang wajib dilaksanakan. Baik. Kita sudah berada di bagian akhir dan untuk penelpon kami sudah tutup ya. Dan untuk yang bergabung lewat YouTube juga di sini baru satu yang tadi juga ya, Pak Frankfurt, dan mungkin ada chattingan WA bisa diinformasikan WA. Dan untuk Anda pendengar, kita lebih harus memahami terkait dengan pelayanan publik. Bagaimana bentuk pelaporan yang sifatnya kalau memang baik ya kita laporkan baik, jangan kita mengada-ngada bikin-bikin suatu perkara karena nggak suka sama pimpinan dari salah satu instansi begitu ya. Artinya kita lebih memahami bagaimana kemudian efisiensi dan kualitas pelayanan publik daerah yang benar-benar optimal. Tapi kalau selama ini efisiensi kan sudah hampir setengah tahun ini berjalan ya. Optimal tidak pelayanan publik dari dampak efisiensi ini Pak? Ya,
Memang selama ini dalam rentang waktu 6 bulan ini Pak ya, efisiensi ini memang berdampak Pak kalau dari kami Ombudsman, karena ada beberapa laporan pengaduan masyarakat Pak ya. Termasuk Ombudsman juga Pak? Iya, termasuk Ombudsman ada juga, karena Ombudsman tidak luput juga dari efisiensi anggaran. Tapi memang itu tadi Pak, karena kami harus fokuskan bagaimana yang diefisienkan itu harus ke layanan publik. Kami karena tugas kami mengawasi, kami optimalkan fungsi-fungsi pengawasan itu dengan anggaran yang tersedia Pak. Baru menyangkut tadi Pak, ditanya 6 bulan, jadi memang berdampak Pak, karena ada beberapa pengaduan yang pengaduan yang belum optimal dalam proses penyelesaiannya itu karena memang terbatas anggaran yang diefisienkan, rupa kayak infrastruktur yang dilaporkan masa jalan ini belum bisa ternyata waktu dicek di dalam anggaran, dalam struktur anggaran diefisienkan. Jadi belum maksimal dalam proses penganggaran juga ya, masih dalam proses juga penyesuaian. Jadi itu Pak, jadi kalau ikut Inpres, kalau ikut surat edaran Mendagri, memang fokusnya memang harusnya ke layanan publik. Anggaran yang diefisienkan harus masuk ke layanan publik. Ombudsman Sulawesi Utara sendiri menilai efisiensi bagus tidak nih? Melihat bagus tidak bagus, sebenarnya ini momentum Pak ya, momen bagus untuk mereset sebenarnya penggunaan anggaran itu harus lebih tepat sasaran, lebih tepat guna, tidak dimanfaatkan untuk yang bukan prioritas anggaran, lebih dimanfaatkan ke anggaran-anggaran yang menyentuh substansi bernegara ya, karena layanan publik lebih ke layanan publik, harusnya di reset kembali, harus dioptimalkan kembali ke layanan publik. Jadi jangan digunakan untuk tidak tepat sasaran, lebih banyak penghamburan ya. Disadari juga memang banyak penganggaran yang outputnya ini tidak terukur Pak ya, outputnya tidak terukur, kayak ATK yang digunakan sudah berlebihan, sudah jadi tidak terukur. Jadi memang ini momen yang baik untuk sebenarnya mengoptimalkan lagi anggaran itu yang ke substansi yang lebih strategis untuk pembangunan kesejahteraan rakyat itu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Stanley ini ya, bagaimana bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari Anda pendengar Radio Republik Indonesia, dan juga apa yang kami tanyakan kepada beliau terkait dengan efisiensi dan kualitas pelayanan publik daerah. Apakah ini sangat mempengaruhi sekali terkait dengan bagaimana kemudian kita meningkatkan kesejahteraan di setiap kinerja kita ya, masing-masing instansi lembaga. Tapi Ombudsman bukan hanya pemerintah ya Pak ya, tapi sampai dengan swasta juga memberi penilaian. Iya, kalau Ombudsman lingkup pengawasan sampai malah perorangan Pak, perorangan yang menjalankan tugasnya di salah satu instansi. Iya, yang menjalankan yang menggunakan anggaran APBN atau APBD, menjalankan layanan publik dan menjalankan misi negara. Contoh kalau dia diberikan tugas mandatori untuk melaksanakan layanan publik, kontraktor atau gitu-gitu Pak. Jadi kalau dia gunakan anggaran negara selama untuk pelayanan publik itu bisa kami awasi Pak. Awasi, dan juga kalau misalnya ada pelaporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti. Ya, selama kewenangan Ombudsman. Baik. Tapi sama ini banyak yang dipenjara juga. Kalau urusan dari pelayanan publik. Kalau urusan pelayanan publik ini. Kalau urusan penjara itu ada di lembaga tadi yang saya bilang di kepolisian. Kami akan sortir di awal di APH. Kalau kami untuk perbaikan kualitas layanan publik di Indonesia. Baik. Luar biasa, dan pendengar, akhirnya kami harus tuntaskan sampai saat ini untuk sudut bicara mengenai efisiensi dan kualitas pelayanan publik daerah yang menjadi topik pembahasan kita 1 jam dari pukul 9 sampai dengan mendekati pukul 10 pagi ini. Paling terakhir Pak, ada pesan khusus kepada masyarakat dari Ombudsman terkait dengan pelayanan publik dan efisiensi serta kualitasnya seperti apa? Ya, untuk masyarakat ini terima kasih untuk masukannya buat Ombudsman. Dan pesan dari kami, salah satu di undang-undang itu yang disebut pengawas eksternal itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat lewat laporan atau pengaduannya itu sebenarnya bagian dari untuk memperbaiki kualitas layanan publiknya. Jadi bukan kalau masyarakat melapor itu bukan dalam rangka karena mau recokin pemerintah atau apa, bukan, tapi itu salah satu hak dalam undang-undang yang diberikan oleh negara untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Jadi turut serta dalam memperbaiki kualitas layanan publik di Indonesia. Baik. Terima kasih banyak Pak Terima Stanley. kasih Pak Hendra, terima kasih banyak waktunya. Dari Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Utara yang sudah menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Dan akhirnya dari perangkat siaran, saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan
Indonesia sesuai